Dan seperti judulnya, hari ini kita akan bahas Haeseo lagi, Jung Hae-in dan juga Kim Jisoo di Asumsi Part 9. Gila, kita udah sampai part 9, sekepo itu kita sama hubungan mereka. So iya, terserah lah, namanya juga kita nge-save mereka, kita harus sekepo-kepo-keponya. Oke, dan sepertinya gue belum move on juga dari Snowdrop. Mau bilang gue nge-save gara-gara Snowdrop, tapi Snowdrop ini udah habis, tapi kok ya masih ke bawah sampai sekarang gitu. So, sampai bahkan hari ini kita akan bahas tentang sejarah Korea dikit-dikit. Kenapa? Ya karena judulnya kita akan bahas tentang, bukan silsilah keluarga juga sih, lebih kayak sekarang ini rumornya banyak yang bilang, yang bisa lihat di TikTok, Twitter, Instagram, itu lagi ngomongin banget bahwa Jisoo dari keluarga bangsawan. Dan yang seperti yang kita tahu, kalau Hae-in emang udah terkenal dari dulu. Nah, Jisoo ini yang rumornya baru beredar sekarang ini. So, kita akan bahas, tapi kita akan bahas juga nanti tentang keluarga Hae-in sendiri. Tapi kita mulai dulu dari Kim Jisoo. Seperti biasa, tentunya kita tidak akan memakan mentah-mentah sebuah informasi, tapi kita akan ngulik dulu dari mana informasi ini berawal. So, sebenarnya informasi tentang Jisoo ini merupakan keturunan bangsawan itu berawal dari salah satu media yang sebenarnya informasinya ia posting di tahun 2021 awal bahkan, tapi baru rumornya itu mencuat sekarang, yaitu dari sebuah artikel tepatnya di 12 Januari 2021, berarti 1 tahun yang lalu lebih bahkan, dari sixpart.news. Jadi setelah gue pelajari, jadi sixpart.news ini itu tuh salah satu internet forum dari China. Jadi sebenarnya bukan dari Korea awal dari rumor ini. Dan banyak yang memperjelas kebenaran dari rumor ini gara-gara profil dari Kim Jisoo di Nomu Wiki itu adalah ya memang benar bahwa Jisoo dari klan Kim Gyeongju. Ini merupakan salah satu klan dari kerajaan Silla pada saat itu. Sebelum gue lanjut, sebenarnya gue tidak terlalu yakin atas kebenaran dari informasi ini, karena yang gue baca juga dari sixpart.news ini, dia juga selain membahas keluarga Jisoo, dia juga ngebahas keluarga Blackpink yang lain, yaitu Jennie, Rose, dan Lisa. Jadi di sana juga ia jelaskan bahwa orang tua, khususnya bapaknya Jennie, itu merupakan salah satu pemilik saham terbesar di salah satu rumah sakit. Rumor ini emang cukup ya di kalangan Blink udah tau lah bahwa ntar dikabarkan bahwa bapaknya Jennie merupakan salah satu pemilik rumah sakit di Seoul, dan ibunya seorang investor, pengusaha kaya. Dari penampilannya kita udah bisa lihat juga, bahkan sebelum debut Jennie sekolah di luar negeri, jadi udah tau lah ya kalau misalnya bisa sekolah sampai di sana keuangannya. Dan Jennie pun lahir di salah satu kawasan yang orang Korea Selatan tahu itu, bahkan orang di luar Korea Selatan tahu bahwa yang lahir daerah ataupun yang tinggal di daerah situ merupakan orang-orang yang cukup kaya lah. So, jadi dia juga bahas keluarga Jennie di situ, dan sekali lagi tentang ayah Jennie itu merupakan pemilik rumah sakit ataupun pemilik saham terbesar di salah satu rumah sakit, itu juga baru rumor. So, sebenarnya tentang klan dari Jisoo ini, gue juga masih mikir benar atau tidaknya. Sekali lagi di video ini, aku tidak membenarkan rumor ini benar atau tidak terkait dari klan Jisoo. Apakah betul atau tidak? Jadi gue sekali lagi gak mau menyebarkan berita yang belum jelas kepastiannya apakah benar atau tidak. Tapi gue juga tetap akan membahas tentang keluarga Jisoo di sini, dan seandai-andainya kalau emang rumor ini benar. Jadi kita akan bahas sedikit mengenai klan Kim Gyeongju ini gimana sih ya. Jadi setidaknya kita belajar lah kalau misalnya nanti tiba-tiba
Jisoo konfirmasi kebenaran dari rumor ini benar, ya alhamdulillah. Tapi sepertinya itu akan sangat sulit karena Jisoo ini benar-benar sangat tertutup dengan keluarganya sendiri. Di Blackpink tuh emang rata-rata semuanya tertutup, dan yang paling tertutup setahu gue setelah ngikutin Blackpink adalah Jennie sama Jisoo. Dan kalau Rose lumayan lah sama kakaknya, walaupun sama orang tuanya yang lain gak pernah yang lain, tapi setidaknya kedekatan dia sama kakaknya dia expose. Kalau Lisa sama orang tuanya itu beberapa kali ya terekspos dengan jelas, bahkan di Blackpink House pun sempat hadir. Kalau orang tua dari Jisoo sama Jennie itu sangat sulit. Jadi kalau kayak dia yang ngomong konfirmasi tentang kebenaran dari itu kayaknya sulit gitu ya. Tapi ya kita mari coba belajar tentang klan Kim Gwonju ini. Kalau emang benar, setidaknya nanti kita tahu gitu. Jadi Kim atau Gim ini adalah marga yang paling umum di Korea, baik di Korea Selatan maupun di Korea Utara. Jadi warga Korea Utara pun sebenarnya ya sering kita dengar bermarga Kim. Nah, seperti marga-marga Korea lainnya, dapat banyak klan Kim yang tentunya di dalam juga terdiri atas individu bermarga sama. Jadi bermarga sama tapi klan yang berbeda, karena sebenarnya klan Kim ini terdapat 348 klan Kim yang ada di Korea Selatan. Ini data yang sudah cukup lama juga sih, masih di tahun 2000-an awal. Jadi ada seperti Kim tapi dari Yuseon, ada juga dari Kim Hae dan Kim Gyeongju. Jadi apakah klan Kim Gyeongju ini? Jadi klan Kim Gyeongju ini bernenek moyang dari Wangsa Kim Kerajaan Silla. Seperti yang kita tahu, jadi di Korea Selatan itu terdapat 3 kerajaan yang tentunya sangat-sangat terkenal. Pendiri dari marga ini sendiri, yaitu klan Kim Gyeongju ini adalah Kim Alji, jadi putra adopsi dari Raja Talhai di awal abad pertama Masehi. Kerajaan Silla itu dari tahun 57 sebelum Masehi hingga 935 Masehi. Jadi sangat lama juga berkuasa. Selain kerajaan Silla tadi gue sempat bahas, ada 3 kerajaan yang terkenal di Korea, yaitu selain kerajaan Silla ada kerajaan Baekje dan juga Goryeo yang sekarang tuh lebih dikenal dengan kerajaan Goryeo. Ini tuh sering ada di drama-drama Korea. Sorry kalau pengucapan gue agak kebelit, kesepleset dan lain-lain ya, karena lidah gue bukan Korea banget. Dan yang menjadi asal dari nama modern Korea yang seperti kita tahu Goryeo tadi ya. Dan Goryeo ini merupakan salah satu kerajaan yang banyak banget muncul di drama Korea. Jadi Silla ini sebenarnya bermula dari kerajaan kecil di Konfederasi Samhan pada tahun 660 Masehi. Jadi Silla bersekutu dengan dinasti Tang, berhasil menaklukkan kerajaan Baekje serta Goryeo pada tahun 668. Setelah hampir 1000 tahun, Silla terpecah menjadi negeri-negeri kecil yang mengantarkan Korea pada masa 3 kerajaan akhir Korea. Dan sampai pada akhirnya semuanya diserap oleh kerajaan baru, yaitu dinasti Goryeo di tahun 935. Jadi kerajaan Silla ini emang sangat populer di Korea, dan salah satu klan Kim yang nenek moyangnya tuh dari sini yaitu ya klan Kim Gyeongju ini. Jadi klan Kim yang lain juga beda-beda. Jadi itu kenapa klan Kim Gyeongju merupakan salah satu hal yang sangat istimewa. Sekedar info juga, jadi untuk sekarang ini klan Gyeongju ini juga merupakan salah satu yang terbesar populasinya di Korea untuk saat ini, yaitu sekitar 1,7 orang. Ini sensusnya udah cukup lama, di awal tahun 2000-an. Jadi sekali lagi, terlepas dari rumor ini benar atau enggak, yang gue pikir bahwa rumor ini benar adalah dari penampilan mamanya Jisoo sendiri. Kalian bisa lihat, sampai sekarang pun sebenarnya gue nggak tahu siapa nama papa dan juga mamanya Jisoo. Yang kita tahu saat ini adalah kakak perempuan dan kakak laki-lakinya. Ya, ini cukup terekspos, tapi kalau untuk orang tuanya bahkan namanya gue kurang tahu.
Nah, kalian bisa lihat foto mamanya Jisoo saat pernikahan kakak laki-lakinya ini, itu tuh feel bangsawannya keluar banget gak sih? Sebenarnya itu yang membuat gue yakin rumor ini benar, walaupun gue nggak bisa mengatakan bahwa ini benar karena ini baru berdasarkan asumsi, bukan yang diklarifikasi sama keluarga Jisoo sendiri. Walaupun klarifikasinya sepertinya hal yang sangat mustahil, tapi siapa tahu tiba-tiba Jisoo ceritakan. Dan yang bikin gue yakin lagi, jadi Jisoo ini juga terkenal sangat cerdas. Ya kalau ada darah-darah birunya pasti kebawa lah ya sampai sekarang. Jadi Jisoo emang juga terkenal sangat cerdas, dan banyak mungkin yang nggak sadar karena Jisoo tuh lebih ngekspos kayak dia suka tidur ataupun dia suka main game. Tapi Jisoo ini juga suka banget baca buku. Jadi dia bahkan ngaku bahwa ya untuk ngilangin stresnya dengan baca buku. Jisoo juga terkenal membaca buku-buku yang cukup berat menurut aku, dan yaps, Teddy Oppa bahkan mengakui dia seseorang yang sangat cerdas, dan kita bisa lihat dari caranya dia bersikap. Jisoo ini juga salah satu idol yang menurut aku juga sangat menjaga penampilan dia. Dia kalau di luar dari ya harus kerja, ya pakainya ya biasa tapi terlihat elegan, pakai kaos aja tapi terlihat kok heran gitu. So, itu sebenarnya yang mikir gue bahwa ya emang sepertinya benar gitu dari perilakunya dia. Selain itu, gue juga sangat-sangat mencintai pelajaran-pelajaran yang Jisoo dapatkan dari keluarganya yang dia sempat spill ataupun yang sempat ia ceritain. Jadi gue kayak, wah pantas Jisoo gini karena ajaran dari keluarganya. Apakah ini gara-gara dia ada ya keturunan ini akhirnya kebawa sampai ajaran keluarganya? Jadi Jisoo sempat cerita aturan di keluarganya itu adalah cinta, memaafkan, dan juga pengertian. Ini sweet banget gak sih? Itu kali yang bikin dia kayak hidupnya slow, terus peduli sama orang, terus pengertian. Kayak kalau gue lihat Jisoo tuh tipikal yang suka ngalah gitu, apalagi ke adik-adiknya, tapi dia tuh tetap bisa ngelawak juga dan membuat suasana tuh lebih nyaman gitu. Tetap bisa baca situasi lah. Pada intinya Jisoo ini orang yang pintar membawa suasana dan juga bisa baca situasi gitu. Kapan dia harus ngelawak, kapan dia harus bersikap bijak, dan kapan dia harus kekanak-kanakan. Satu hal yang paling sweet juga adalah Jisoo ini menganggap atau memiliki julukan untuk bapaknya laki-laki romantis yang tersisa di era ini, karena ayahnya tuh sering ngasih dia bunga, ngasih mamanya, dan juga ngasih kakaknya yang perempuan. Jisoo juga dipanggil princess atau baby sama ayahnya. Jadi walaupun keluarga Jisoo tidak diketahui identitasnya sampai sekarang, jadi kayak masih awam-awam banget, tapi gue bisa mengasumsikan bahwa keluarga Jisoo ini merupakan salah satu keluarga yang juga berpengaruh di Korea Selatan. Yang pertama, dari penampilan emaknya aja, gue udah kayak mikir. Yang kedua adalah ayah Jisoo ini banyak banget dikenal sama artis-artis yang juga bukan artis-artis yang biasa, dan juga bahkan atlet. Itu yang bikin gue mikir sebenarnya siapa bapak dari Jisoo ini, apa pekerjaannya. Bahkan salah satu member dari Super Junior ngaku dia kenal bapaknya Jisoo dan tidak tahu Jisoo adalah anaknya. Akhirnya banyak rumor yang bilang bahwa ayahnya Jisoo salah satu petinggi di stasiun televisi. Ini juga masih rumor ya, karena ya tadi sih agak masuk akal juga karena ayah Jisoo ini banyak dikenal oleh artis-artis dan bahkan akrab gitu. Dan juga salut kakak Jisoo ini menikah di usia yang kalau di usia Korea Selatan tuh menurut aku masih sangat muda. Dan kakaknya yang perempuan udah punya 2 anak, yang laki-laki juga sudah punya 2 anak. Dan lihat visualnya masih kayak gini. Itu sih yang buat gue mikir bahwa keluarga Jisoo ini juga dari keluarga yang baik-baik. Jadi ya
masih ada adat-adat timurnya gitu, nggak ke barat-baratan. Dari pakaiannya Jisoo juga, Jisoo merupakan salah satu idol yang menurut gue berpenampilan sangat sopan di luar panggungnya dia dan lain-lain. Walaupun untuk stage pun juga penampilan Jisoo menurut aku sewajar-wajarnya banget, nggak pernah yang seseksi-seksi itu, dia nggak pernah expose tubuhnya sama sekali. Gue salut, gila, sampai sekarang dia masih mempertahanin. Nah, dari visual dari kakak-kakaknya Jisoo dan orang tuanya juga ini, sebenarnya rumor tentang yang dia oplas dan sebagainya itu juga bisa terbantahkan dengan sangat meyakinkan. Lihat mukanya, dia bersaudara mirip, dan emang kayak gitu. Please deh, yang suka, ya Korea terkenal dengan operasi plastiknya, tapi nggak semua idol juga yang akhirnya oplas. Dan YG ini memberikan peraturan yang cukup ketat tentang operasi plastik, bahkan di beberapa kesempatan. Jadi Blackpink sering cerita bahwa mereka tuh tidak diperbolehkan untuk operasi plastik, minum, berkendara, ya gitu-gitulah. Yang paling penting, salah satu hal yang dilarang juga adalah operasi plastik. Jadi menurut gua keluarga Jisoo ini, di luar rumornya benar atau tidak dia di keluarga bangsawan, tapi dari tingkah laku Jisoo kita lihat dan juga aura orang tuanya, gue sih yakin kalaupun bukan dari keluarga bangsawan, tapi dia merupakan salah seorang yang berpengaruh dari Korea Selatan dan juga sangat bijak. So ya, menurut kalian apakah rumor ini benar atau enggak?